Baik, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio SK 104,3 FM, kemudian pemirsa YouTube SK TV Media Sulu Kolbu, dan juga pemirsa dari Facebook Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, serta jemaah Masjid Agung Kubah Timah yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat untuk di bulan Ramadan ini menimba ilmu. Tentunya salawat dan juga salam kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Alhamdulillah bahagia sekali kali ini kesempatan bersama saya Safril yang dapat membersamai sahabat SK semuanya tentunya di program Hikmah Senja yang dipersembahkan oleh Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang bekerja sama dengan SK Radio Pangkal Pinang dan juga didukung oleh Bank Sumsel Babel Syariah. Edisi hari ini di hari Senin di 10 Maret 2025 atau bertepatan dengan hari ke-10 di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Sambil menantikan waktu berbuka puasa sambil ngabuburit mungkin ya, kita akan mendengarkan materi dari narasumber yang alhamdulillah sore hari ini telah hadir, yaitu Pak Kiai kita, ya, Kiai Haji Ahmad Ja'far Shiddiq MPD, yaitu beliau merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Hidayatus Salikin Pangkal Pinang. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau duduk dengan Pak Kiai ini rasanya tentram gitu, adem, Ustaz ya. Cocok ini berarti. Baik. Nah, sore hari ini Pak Kiai kita akan membahas tentang kisah perjuangan Rasulullah SAW dalam Perang Badar. Namun sebelumnya untuk sahabat SK, kita juga akan menerima kalau sahabat SK yang ingin bertanya ini melalui line WhatsApp kita di 0823 7472 6332, boleh dalam tema ataupun di luar tema yang mungkin insya Allah bisa dijawab oleh Pak Kiai kita. Nah, terlebih dahulu kita akan mendengarkan pemaparan materi yaitu tentang kisah perjuangan Rasulullah SAW dalam Perang Badar bersama Kiai Ja'far Shiddiq berikut ini. Pada Pak Kiai kami silakan. Kira-kira 6 menitan Ustaz. 6 menit. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat SK dan seluruh pendengar Radio Suluh Kolbu, juga pemirsa live di Masjid Kubah Timah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bersilaturahim lewat alam gaib. Alam gaib ya. Dunia maya. Dunia maya, alam gaib sama aja ya. Betul. Dalam membahas kajian-kajian yang tentu bermanfaat buat kita berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan tentang sejarah Perang Badar. Betul. Sahabat yang dirahmati Allah, Perang Badar adalah perang terbesar pertama yang terjadi bagi umat Islam, dan perang yang fenomenal karena dicatat di dalam sejarah. Bahkan seluruh sahabat yang melaksanakan atau mengikuti Perang Badar diberikan bonus istimewa oleh Allah, yaitu kepastian masuk surga. Maka disebut dengan Ashabu Badrin, ya, para sahabat-sahabat Badar yang ditanam, mereka dikuburkan, dikebumikan di Al-Baqi Al-Gharqad. 313 Ashabu Badrin dipastikan oleh Allah, oleh Rasulullah menjadi Ahlul Jannah. Sahabat yang dirahmati Allah, Perang Badar ini terjadi di bulan Ramadan, 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan tahun kedua hijrahnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau melihat tahun kejadiannya, yaitu tahun kedua daripada hijrah Nabi, berarti keberadaan umat Islam pada saat itu belum besar dan masih rawan, ya, karena masih sedikit. Itu tahun pertama, tahun kedua hijrahnya Nabi, baru 2 tahun.
Nabi bersama sahabatnya tinggal di Madinah. Ada beberapa sebab daripada terjadinya perang Badar para sahabat. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah, dan ada beberapa sahabat yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka meninggalkan harta bendanya. Jadi seluruh harta benda sahabat-sahabat Nabi, ashabun Nabi dari Mekah ke Madinah ditinggal. Nah, harusnya ketika ditinggal itu menjadi tetap hak daripada pemilik harta. Tapi apa yang terjadi? Seluruh sahabat yang hijrah ke Madinah, hartanya yang ditinggal dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Dirampas oleh mereka, ya. Tanpa ada sebab. Sebabnya karena mereka meninggalkan Mekah ke Madinah mengikuti Nabi. Sehingga sahabat Nabi itu datang ke Madinah dengan segala ketidakberdayaannya. Nggak punya keluarga, nggak punya duit, nggak punya harta benda apapun ditinggalkan. Sehingga pada tahun kedua hijrah itu ada kafilah rombongan dagang yang sangat besar milik orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan kurang lebih ada 1000 unta dengan membawa barang dagangannya dari negeri Syam yang secara otomatis melewati Madinah, maka kemudian Nabi memberikan izin. Kalian boleh mengambil harta kalian yang dirampas dari rombongan kaum kafir Quraisy Mekah. Ya, artinya hanya mengambil harta rampasan, harta miliknya yang ditinggalkan di Mekah yang dirampas oleh orang kafir, diambil kembali lewat kafilah yang lewat. Akhirnya dihadanglah mereka, ya. Dan selama 2 tahun hijrahnya Rasulullah, para sahabat ini selalu ditekan, diintimidasi, bahkan diboikot agar barang-barang itu tidak masuk ke Madinah, ya, gara-gara Rasulullah hijrah. Hanya memang orang Madinah ini yang disebut dengan orang-orang yang baik, ya, sangat baik kepada Rasulullah. Pada saat itu bahkan yang belum muslim pun baik. Memang penduduknya baik, penduduk yang madani, beradab, religius, ya, sehingga baik dengan Rasulullah. Rasulullah dan sahabatnya hidup dengan nyaman di Madinah. Bahkan rumah dikasih, bahkan maaf, yang punya istri lebih dari 1, kemudian mau diceraikan dan mau dinikah oleh sahabat Nabi yang hijrah, ashabul muhajirin, itu diberikan, dicerai, asal istrinya itu mau, ya, dijodohkan. Saking baiknya. Ada nggak di sini? Ya, Pak Dokter begitu nggak? Berat kita, ya, berat. Ini luar biasa. Bukan hanya harta, bukan hanya rumah. Anak-anak gadis mereka diberikan kepada sahabat-sahabat Nabi yang memang meninggalkan istrinya, nggak lagi jadi istrinya nggak mau ngikut masuk Islam, ya, ditinggalkan yang sendirian. Sampai istri-istri mereka yang punya lebih dari 1, kalau siap diceraikan, ya, siap diceraikan diberikan. Nah, 2 tahun diintimidasi, 2 tahun diboikot, 2 tahun terus ditekan. Kemudian lewatlah 1000 onta dengan barang dagangan dari negeri Syam, Damaskus, menuju ke Mekah, dihadang oleh para sahabat untuk mengambil harta yang mereka miliki. Ya, karena nggak mungkin diminta, maka dengan cara paksa. Tetapi orang kafir Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan ini pada saat itu merasa nggak terima. Akhirnya mereka setelah nyampe hampir ke Mekah membuat propaganda untuk melawan. Kenapa harus takut? Muhammad SAW sedikit jumlahnya dengan para sahabatnya, dan sahabat-sahabat Nabi bukan orang-orang hebat, para budak, orang-orang miskin. Masa kita nggak berani? Maka mereka mengumpulkan 1000 pasukan dengan kekuatan full, ya, dengan kekuatan full. Ibarat partai sudah dibeli semua ini, ya. Ini nggak nyinggung, enggak. Ini kan perang bro. Yang tersinggung, nggak apa-apa. Ya, semua full pasukannya.
Udah, tombak ada, pedang ada, semua dengan kuda yang cepat, onta yang kuat, bahan makanan siap ya untuk menyerbu Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, Rasulullah ternyata hanya bisa mengumpulkan orang 313. Jadi 313 melawan 1000 ya, pasukan yang lengkap persenjataannya dengan akomodasi yang lengkap, full, ya, all in sudah ada, melawan 313 yang minim, bahkan nggak punya kuda, nggak punya onta, ya, sebagian kecil saja, hanya beberapa kuda, kalau nggak salah hanya nggak nyampe belasan, ya, dengan segala keterbatasannya. Tapi apa? Ada tekad yang kuat, ada kekuatan batiniah, keyakinan bahwa mengikuti Nabi, insya Allah, siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong. Maka pada saat itu terjadilah perang Badar ini, 313 singkat kata, dengan kekuatan yang sangat lemah, orang-orang yang tidak mempunyai senjata yang kuat, bisa mengalahkan dengan kekuatan yang powerful. Ya, powerful. Kenapa? Karena ada keyakinan bahwa siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong. Nah, kita kadang-kadang ini, mohon maaf, harusnya mengaca kepada kejadian perang Badar. Umat Islam jangan sampai banyak bagikan buih di lautan. Hampaskan ombak, langsung hilang. Jumlah kita banyak sekali, kekuatannya tidak ada. Nggak berdaya. Nah, ini harusnya kita mengaca melalui Ramadan ini, dan pas kebetulan perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Sebagai pengingat, tazkirah. Bukan hanya pengingat, tapi tambih. Sebagai peringatan keras buat kita, bahwa kita umat Islam harus bersatu, merapatkan barisan, sawu sufufakum, rapatkan barisan, mempunyai keyakinan yang kuat. Tawakalnya yang kurang kita ini. Tawakalnya yang kurang, keyakinannya yang kurang. Kenapa? 313 ternyata tidak hanya mereka. Ternyata Allah kirimkan malaikat. Nah ini dia, pasukan yang nggak kelihatan yang berbahaya ini. Kalau pasukan kelihatan sih cemen lah ya. Nah pasukan ini bukan hanya pasukan cyber ini. Ini cyber langit. Ya. Kalau sekarang ada pasukan cyber, ada melalui medsos ya. Apa namanya itu? Kalau orang yang suka bikin buzzer. Ya, ada yang buzzer. Ada yang buzzer. Nah ini lain lagi. Langsung pasukan, buzzernya langit, cybernya langit. Di satu riwayat disebutkan bahwa di dalam kitab Suratul Mustafa disebutkan bahwa para sahabat banyak yang melihat tiba-tiba kaum kafir itu kepala lepas dari lehernya. Tidak ada yang memotong, tidak ada yang memenggal. Mereka melihat bagaimana kaum kafir itu tangan terputus dengan darah mengucur. Terlihat kaki terputus dengan jalan pincang, ngesot, ya, merangkak. Tidak ada yang memenggal, tidak ada yang memotong. Itu kehebatan daripada pasukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian prolog ya tentang perang Badar ini, insyaallah buat para pemirsa yang mau bertanya dan apa hikmah yang terkandung di dalam perang Badar ini, mudah-mudahan bisa membuat kita semakin mengambil hikmah yang terbaik, menjadi orang yang punya keyakinan tinggi, ya, punya tawakalnya sama Allah. Kemudian bahwa pasukan kecil belum tentu kalah, ya, asal kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan menang, ya, walaupun dengan segala keterbatasan, ya, apapun itu. Oke? Baik, ya. Alhamdulillah, sahabat SK dan juga pemirsa SK TV Media Sulu Kolbu dan juga Facebook Masjid Agung Quba Timah Kota Pangkal Pinang yang kita dengarkan tadi sangat menginspirasi pagi ya tentang perang Badar yang dilakukan oleh Rasulullah. Saya juga baru tahu kalau perang Badar itu di bulan Ramadan. Ya, 17 Ramadan. 17 Ramadan. Ya, kalau turunnya Al-Qur'an 17 Ramadan berarti ya hampir sama dengan Lailatul Qadar. Ya. Bayangin, orang kafir ini nggak puasa, bro. Ya.
Iya nggak bro? Betul. Iya. Nah ini orang Islam berarti kan puasa Sedang bro. puasa. Puasa perang bro. Dan amazingnya 1000 pasukan hanya kalah dalam waktu 2 jam. Masya Allah. 2 jam, bukan apa-apa, 2 jam langsung set kalah. Nah, tapi ada syariatnya, ada strategi perang. Syariatnya tetap dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nabi segera bergegas terlebih dahulu ke tempat yang paling mendukung untuk menang. Apa? Yaitu tempat persediaan air di situ. Ya, jadi ada tempat persediaan air untuk mereka yang memang harus buka, boleh dong lagi perang ya. Untuk minum sudah disiapkan. Sedangkan orang kafir nggak ada, ya. Walaupun mereka nggak puasa, ya mereka nggak ada tempat persediaan air. Jadi ada sumber air di Badar, ya di tempat perang itu. Ada strateginya. Iya, ada strateginya. Baik, luar biasa menginspirasi. Dan sahabat Reski, kita akan cek nih Pak Kiai ya. Monggo, untuk yang bertanya melalui line WhatsApp kita 0823 7472 6332. Ini kadang-kadang Pak Kiai ada yang di luar tema, nggak apa-apa ya Pak Kiai? Boleh. Baik. Kita cek untuk yang pertama ini Pak Kiai, dari Yanti yang ada di Tua Tunu Pak Kiai. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya di luar tema katanya. Bagaimana pandangan Ustadz tentang banyak kasus korupsi timah salah satunya Ustadz, korupsi BBM dan lain-lainnya. Apakah kalau pemerintah banyak yang tidak baik harus tetap kita patuhi Ustadz? Terima kasih jawabannya. Monggo Pak Kiai. Makasih Bu Yanti yang diberkahi Allah. Terkait saya awalnya tadi terkait terakhir dulu. Apakah pemerintah harus dipatuhi? Jika pemerintah itu masih perintahnya yang baik, ya kita patuhi. Jika perintahnya tidak baik, ya tidak juga harus dipatuhi, tanda kutip. Karena la ta'ata li makhlukin fi ma'syatil khaliq. Tidak ada taat bagi makhluk selama dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait kasus korupsi yang begitu banyak, saya juga kesel sekali. Luar biasa. Ya, terutama yang BBM itu ya. Keselnya pol, yang timah jelas kesel karena sudah merusak alam ya. CSR-nya nggak nyampe ke warga, jujur aja lah, nggak tahu CSR-nya kemana itu. Ya, apa ke pejabat setempat atau apa saya nggak tahu ya. Ya, tapi yang jelas harusnya kan untuk warga. Kesel juga kita. Saya pribadi kesel. Begitu zolimnya. Ya. Saya berapa tahun ngisi motor, ngisi mobil, nggak pakai antri. Saya pikir Pertalite jalur khusus. Ya. Okay. Oh makanya bahasa kasar saya sebagai ustadz asem banget itu loh ya. Ustadz loh ini yang ngomong, saking keselnya saya. Ya asem banget gitu ya. Dan begini, dosa itu Masya Allah. Kalau saya mengambil barang sampean, dosa saya cuma sama sampean. Ya. Tapi ini mengambil barang umat se-Indonesia, 270 juta penduduk Indonesia. Walaupun kelihatannya besar sekian triliun, tapi berapa dosa yang harus ditanggung warga se-Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Itu amazing ya. Jadi saya tidak mau berbicara tentang bagaimana hukumannya ya. Kalau saya yakin hukuman dari Allah itu ya besar sekali. Ya menzalimi semua orang karena ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Kalau saya berdoa sama sampean Mas Safril, saya tinggal minta maaf sama sampean. Ya, selesai ya. Kalau memaafkan. Kalau nggak memaafkan masih ada alaqah, keterikatan sampai di akhirat. Ya, maka kalau seperti ini bagaimana dia akan menanggungnya? Apakah dia minta maaf, saya minta maaf, apakah seluruh masyarakat Indonesia maafkan? Belum tentu, ya, belum tentu. Nah ini hablum minan nas, menurut saya lebih berat urusannya dibanding hablum minallah. Ya, kalau hablum minallah kita tinggal istighfar, urusannya langsung dengan Allah. Nah, urusannya dengan manusia, ini harus zigzag dulu, kita ke manusianya dulu, baru Allah itu mengampuni atau tidak tergantung daripada orang yang kita zalimi itu. Nah. Maka kita berharap pemimpin-pemimpin kita, Pak Presiden kita Prabowo, Pak Wakilnya Mas Gibran dan jajaran menterinya, mudah-mudahan diberikan kekuatan iman, diberikan hidayah untuk senantiasa dekat kepada Allah. Karena ukurannya adalah taqwallah. Kalau kita sama Allah saja tidak takut, maka urusan manusia tidak takut. Yang kedua,
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Kalau kita mau berkah, ya warganya harus beriman dulu, beriman, bertakwa. Maka Imam Ghazali ketika menyinggung tentang masalah politik, beliau mengatakan fasiyasah fardu kifayah. Berpolitik itu fardu kifayah. Sama seperti mengurus jenazah. Nah, kalau ada orang meninggal di Pangkal Pinang, orang muslim, nggak ada yang ngurus, ustadznya ini dosa semua. Ya, ustadznya dosa semua. Begitu juga politik. Jika tidak ada yang ahli agama, yang paham agama, tidak terjun di politik, dosa semua. Nah, Imam Ghazali mengatakan fasiyasah fardu kifayah. Kemudian Imam Ghazali mengatakan bahwa agama akan kuat dengan dua hal. Ini penting ini. Agama akan kuat dengan dua hal. Pertama dengan tafaqquh fiddin. Masyarakatnya itu mengerjakan syariatnya. Mengerjakan syariatnya, minimal sholat 5 waktunya. Nah, ataupun ya, kalau di Indonesia banyak agama, ya yang Nasrani silahkan taat dengan Tuhannya. Yang Konghucu, yang Buddha, Hindu silahkan. Ya, dengan Tuhannya. Yang Muslim taat dengan Tuhannya. Nah, baru yang kedua dengan al-mulku, kekuasaan. Kalau kita tidak berkuasa, orang yang soleh, orang yang baik, selesai. Ya, selesai. Sejarah sampean tahu Turki? Tahu apa pernah ke sana? Tahu saja. Tahu saja. Ya. Bilang aja nggak usah malu-malu ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa. Tahu ya. Nah, iya. Turki ini dalam sejarah pernah azan kurang lebih belasan tahun, 18 tahun. Ya, 13 sampai 18 tahun tidak menggunakan bahasa Arab. Mayoritas Muslim, 98% Muslim. Azannya nggak pakai bahasa Arab. Jadi Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, kira-kira gitulah kalau di Indonesia kan, karena saya nggak bisa bahasa Turki, ya kalau bahasa Inggris, Arab oke lah ya. Nah tapi, nah ini kenapa bisa terjadi? Padahal secara syariat tentu nggak boleh dong. Coba sekali-kali di Kubatima azan pakai bahasa Indonesia atau ngebang pakai bahasa Bangka, ya. Heboh nanti. Heboh, ya dianggap sesat nih Pak Dr. Iskandar, wah sesat nih, nah, kan? Itu belasan tahun. Kenapa? Karena al-mulku, kekuasaan tidak kita pegang. Politik, kita harus masuk di dalamnya. Oke, Bu Yanti ya. Oke. Bu Yanti terima kasih. Ada beberapa yang masuk Ustadz, tapi karena keterbatasan waktu, saya pilihkan yang paling menarik. Boleh. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Saya pedagang warung nasi Ustadz, tetap buka di bulan puasa. Kadang yang makan orang muslim juga dan yang tidak puasa. Tapi mereka bekerja Ustadz. Apakah dagangan saya ini termasuk haram Ustadz? Saya lihat ada berita orang menggerebek warung yang buka di bulan puasa. Nah, bagaimana pandangannya Ustadz? Ini keren ini. Dari Bunda Ira di Pangkal Pinang. Bunda Ira di Pangkal Pinang. Selamat sore Bunda Ira, sehat selalu. Mudah-mudahan Allah jaga puasanya dan diterima amal ibadahnya oleh Allah. Tidak ada salahnya berjualan makanan dengan satu niat. Niatnya adalah untuk berjualan satu kepada musafir. Ya, karena mungkin banyak turis ke sini, ya, banyak orang perjalanan dinas jauh ke sini, musafir kan boleh buka secara syariat. Yang kedua berjualan niatnya satu untuk musafir, yang kedua untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah sepuh, ya, ibu-ibu yang lagi haid, lagi lagi haid, lagi nifas, lagi wilada, lagi lahirin. Ya, atau lagi menyusui tapi berat sekali sehingga dia harus buka, niatnya di situ. Ya. Dan kita tidak perlu juga bertanya ketika ada yang beli, Bapak puasa apa enggak usah. Ya. Yang penting niat kita itu kuat tuh. Ini kita pakai hukum usul fikih dulu ya, karena kita harus ngambil itu asas dari hukumnya. Nah, tentu jangan juga vulgar. Karena menghormati bulan puasa dan menghormati orang yang berpuasa lebih baik daripada tanda kutip tadi. Artinya apa? Kan sekarang ada jualan ditutup. Ya cuma setengah kaki. Ya, kakinya kelihatan. Kakinya saja yang kelihatan. Ya itu tidak ada masalah. Tapi tadi niatnya. Ya, kalau yang beli, maaf, yang beli ternyata kenal tetangganya, ya, tetangganya ditanya, boleh ditanya, Mas, sampean beli nggak puasa? Nah, puasa dong, jangan beli di saya kalau lagi nggak puasa. Kalau yang kenal, kan kita mengingetin tetangga, saudara kita, ya boleh
ya boleh. Tapi karena saya jualan itu untuk orang yang tidak saya kenal, tanda kutip, yang musafir, yang lagi memang orang-orang pikun, yang sepuh, yang lagi ngelahirin, yang lagi haid. Ya, kalau yang lagi haid nggak ada yang masak mungkin, ya. Yang haid janda kan kasihan kan ya. Siapa yang mau ngerawat itu kan? Maka ke situ ya Bunda Ira ya. Jadi boleh saja, tidak masalah. Niatnya yang penting, jangan salah niat. Ya, oke. Betul. Dan kalau mau yang pesen-pesen langsung bungkus aja sebenarnya Ustaz. Ya boleh. Tidak perlu makan di tempat. Ya, ada GoFood ya. Iya, betul. GrabFood, GoFood boleh. Ya nggak apa-apa. Udah canggih sekarang. Insya Allah. Baik, sahabat Eski dan juga pemirsa Eski TV Media Sulu Kolbu dan juga Masjid Qubatimah melalui live Facebook kita. Kali ini kita sudah sampai pada sisi terakhir, Pak Kiai. Mungkin Pak Kiai ingin menyampaikan sedikit kesimpulan dari pertemuan kita sore hari ini tentang perjuangan Rasulullah dalam perang Badar. Silakan Pak Kiai. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Rasulullah maka suri toladan kita hanya Rasulullah. Ya, apapun tingkah laku, qaulan wa fi'lan, ucapan, tingkah laku, bahkan diamnya Rasulullah merupakan suri toladan kita. Dengan perang Badar ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Pertama, kita hendaknya bertauhid kepada Allah. Jangan syariat melulu full syariatnya tapi tauhidnya kropos, sehingga syariatnya kuat, ketika ada masalah dia tidak bertauhid kepada Allah, maka tauhidnya dikuatkan. Keyakinan kita kepada Allah ditingkatkan. Ya, jangan sampai kemudian kita bahkan menuhankan harta, menuhankan jabatan, menuhankan diri sendiri karena kita tidak yakin, tidak tawakal kepada Allah. Maka tawakal terbaik hanya kepada Allah. Ada 4 tawakal. Tawakal ma'al khalqi. Tawakal dia berharap kepada makhluk. Tawakal ma'al mal. Tawakal terhadap hartanya. Selama harta saya banyak, maka aman semuanya. Kemudian ada yang terakhir adalah tawakal kepada Allah. Ya, kalau sudah tawakal kepada Allah maka semuanya sudah selesai semua. Ya, yang ketiga, ayo kita melalui Ramadan ini meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, karena Ramadan adalah waktu untuk tarbiyah kita, tarbiyah khosais lil ummah al-Muhammadiyah. Khusus Ramadan ini adalah kekhususan yang Allah berikan bagi umat Nabi besar Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Ada hal-hal yang istimewa, yaitu termasuk salah satunya adalah perang Badar di bulan Ramadan, karena kita disuruh memerangi hawa nafsu kita, memerangi musuh kita, memerangi keinginan-keinginan yang tidak baik dari diri kita, dan kita tawakal pada Allah. Demikian saya tutup. Ya, mohon maaf lahir dan batin apabila dalam penyampaian tidak berkenan ataupun ada yang tersinggung. Saya alhamdulillah kalau yang tersinggung berarti mau berubah ya. Kalau nggak tersinggung itu kebangetan ya. Jadi saya minta maaf lahir batin ya. See you later, ketemu kembali di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 30 menit kita berjumpa Ustadz. Tapi 30 menit ini istilah zaman sekarang tuh daging semua. Amin, terima kasih. Ya, ilmu semua. Alhamdulillah sahabat Eski dan juga pemirsa Eski TV Media Sulu Kolbu dan juga pemirsa Facebook Live dari Masjid Agung Qubatimah. Demikian hikmah senja kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi ini dapat menambah ilmu baru dan juga mengingatkan kita selalu untuk menjadi lebih baik, terutama di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih juga kita sampaikan untuk jemaah serta sahabat Eski yang telah menyimak acara ini. Acara Hikmah Senja ini akan hadir setiap sore menjelang waktu berbuka puasa selama bulan suci Ramadan. Langsung dari Masjid Qubatimah Kota Pangkal Pinang dan juga disiarkan melalui Radio Eski Pangkal Pinang, YouTube Eski TV Media Sulu Kolbu dan juga Facebook Masjid Agung Qubatimah. Selanjutnya setelah ini kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adinda kita Rahmasari. Kemudian nanti kita juga akan mendengarkan kumandang azan maghrib yang menandakan waktu berbuka yaitu pukul 18.13 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih Pak Kiai, kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Sudah buka belum?
Baik, makasih. Mohon maaf kalau penyampaiannya kurang berkenan. Waktu iya, sedikit banget sih. Aduh. Iya. Iya, kalau jangan bertabrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يدعون من دونه إلا إناثا. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله.
وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا صدق الله العظيم.